Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Servis. Oke guys, di kesempatan kali ini kita masuk servisan lagi ya. Ini Oppo F9. Nah, kendalanya bisa dilihat. Ini retak ya. Dan ini akan kita buka dulu untuk tempered glassnya. Nah, ini biar bisa dilihat langsung ya keadaan kondisi touchscreen dan layarnya seperti ini. Nah, ini tempered glassnya guys ya. Nah, ini retaknya guys di atas. Dan ini kata yang punya itu udah mempengaruhi sentuhan ya. Jadi kalau sentuhannya itu kadang mau kadang enggak. Terus yang kedua itu ya mengganggu pemandangan ya. Oke, langsung kita eksekusi saja. Tahap pertama kita buka untuk area backdoor. Nah, untuk pembukaan di casing belakang di Oppo F9 ini dia ada lemnya guys atau double tipnya. Jadi perlu kita panaskan agar mudah ketika pembukaan area backdoor atau casing belakangnya. Nah, ini kita panaskan dulu ya. Menggunakan hair dryer bisa, blower bisa, ya tinggal dikondisikan aja untuk sobat semua ya. Jadi ya kalau saya saat ini menggunakan headgun ini untuk pemanas bisa untuk pembukaan LCD, bisa juga untuk pembukaan backdoor guys ya. Nah, ini saya panaskan dulu, saya kelilingin dulu ya. Jadi ketika pembukaannya itu biar lebih mudah, nggak terlalu sulit guys, karena double tipnya itu udah lembut ya kalau kena panas. Nah, ini udah selesai kita panasin, langsung kita buka saja backdoor atau casing belakangnya guys. Seperti biasa, pembukaannya itu saya menggunakan plastik mica ya. Ini plastik bekas tempered glass. Jadi kalau kita beli tempered glass yang full itu biasanya ada lapisan pelindungnya, dan itu plastik lapisan pelindungnya itu bisa kita gunakan untuk pembukaan area backdoor ataupun pembukaan di area LCD nya guys. Nah, ini kita buka secara perlahan saja ya. Nah, ini kita seset pelan-pelan. Tinggal kita kondisikan saja guys ya. Ini sepertinya HP-nya belum pernah bongkar guys, masih segelan ya. Nah, ini udah masuk ya. Jadi tinggal kita kelilingin saja. Nah, ini tinggal kita seset keliling guys ya. Ini memang agak sulit ya untuk di awal, karena untuk Oppo F9 ini itu sedikit hati-hati guys ya, karena untuk di kilat casing ya, atau apa nama itu ya, mengkilat-kilatnya itu kadang ngikut. Nah, ini bisa dilihat guys ya, tertinggal di casing belakang nih, nggak ngikut ya guys. Jadi faktor dari double tipnya, jadi pembukaannya ya sedikit hati-hati ya, jangan terlalu kuat, takutnya banyak yang bakalan rusak ya. Nah, ini kita buka pelan-pelan guys ya, kita seset-seset saja. Nah, ini bisa dilihat ya pembukaannya seperti ini kurang lebih. Oke, ini udah kita kelilingin, sudah terbuka semua. Tinggal kita angkat saja guys untuk casingnya atau backdoornya. Oke. Wah, masih segel guys. Itu bisa dilihat ya, segelnya masih utuh ya. Ya udah, langsung kita buka saja slot kartu SIM-nya, karena kita akan buka casing pinggirannya ini semuanya akan kita buka guys ya. Oh, ini kameranya goyang guys. Oke, kita buka untuk slot kartu SIM-nya. Setelah itu ya langsung kita buka saja guys ya area casing belakang. Namun sebelumnya saya matikan dulu handphonenya. Oke, ini sudah mati ya. Ya, langsung kita buka semua baut-baut di area belakangnya guys ya. Ini lumayan banyak bautnya guys. Jadi kita buka dulu ya. Ya, seperti ini guys ya, kurang lebih proses kalau mau ganti LCD sendiri ya, proses ganti LCD di Oppo F9 ya. Untuk sobat semua kalau mau coba-coba boleh diikutin step by stepnya guys. Ya, tadi udah selesai proses pembukaan baut. Saya percepat saja ya, karena bautnya ini lumayan banyak ya, untuk mempersingkat waktu ya, jadi saya skip saja. Selanjutnya kita buka untuk casingnya guys, backdoornya, casing bagian pinggirnya ya. Nah, ini saya menggunakan bantuan plastik mica. Plastik mica, sorry guys, karena kebiasaan buka LCD ya. Ini plastik untuk pembuka area backdoor atau casing guys ya. Nah, ini ya bisa menggunakan kuku ya, namun hindari penggunaan besi guys ya. Gunakan plastik saja seperti ini.
ya, karena kuku juga nggak terlalu memungkinkan ya, karena pendek ya, nggak panjang, jadi ya sulit ya, saya menggunakan plastik saja. Ya, ini udah terlepas. Selanjutnya kita buka dulu fleksibel fingerprintnya guys. Nah, ini fleksibel baterai, kita lepaskan dulu baterainya karena posisi fleksibel LCD itu berada di bawah baterai. Jadi baterainya kita angkat terlebih dahulu guys, tinggal tarik saja seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat gampang guys, mudah sekali. Kalau mau coba-coba ganti baterai juga, saya rasa sobat semua pun bisa untuk ganti baterai sendiri ya. Oke, ini ada plastik baterai ya, ini untuk double tipnya, biasanya itu penguat baterainya biar nggak goyang indul. Ini saya ketepikan dulu pas-pas jalur LCD nya saja guys. Nah, ini fleksibel LCD nya kita lepaskan. Selanjutnya kita panaskan lagi LCD nya guys ya, menggunakan hair dryer bisa, blower bisa ya, tinggal kondisikan saja. Nah, ini kita panaskan keliling ya, agar mudah ketika pelepasan LCD nya guys. Nah, ini kita panaskan, kita kelilingin ya, karena ini nggak terlalu lama saya panaskan guys, karena memang udah nggak terlalu sulit ya, karena saya lihat pun udah ada terangkat sedikit-sedikit ya di area pinggir, jadi ya tinggal saya panaskan sedikit saja. Nah, ini kita masukkan plastik mika ke bagian paling bawah ya, bagian dasar dari LCD nya. Nah, seperti ini, langsung kita angkat saja guys, karena di bagian bawah itu lemnya udah nggak nempel lagi ya. Nah, ini LCD nya, penampakan dari LCD yang lamanya guys. Jangan lupa kita ambil dulu untuk saringan speakernya guys. Nah, ini jangan sampai lupa ya, untuk sobat user atau sobat di rumah yang ingin coba-coba ganti LCD sendiri ya, jangan lupa. Karena banyak saya biasa dapat kasus ganti LCD atau udah pernah ganti LCD, tiba-tiba ganti LCD sama saya, itu saringan penutup speakernya udah nggak ada ya. Itu mempengaruhi penampilan ya, sekaligus juga debu akan mudah masuk ke bagian lensa kamera. Nanti ujung-ujungnya kameranya buram atau yang lain-lain ya. Oke, seperti biasa sebelum kita pasangkan LCD yang baru itu kita bersihkan dulu untuk area frame, karena ada sisa-sisa double tip yang menempel di area frame guys ya. Nah, ini kita kikis terlebih dahulu, kita bersihkan terlebih dahulu, agar ketika kita pasangkan LCD yang baru itu pemasangannya bisa presisi guys, nggak meninggi ya. Ya, oke, kita bersihkan saja dulu ya sampai sebersih mungkin. Oke guys, tadi saya percepat saja proses pembersihannya seperti biasa, dan ini udah saya bersihkan ya. Nah, ini LCD yang baru pun sudah saya siapkan. Namun sebelumnya ini LCD udah saya tes ya. Ini LCD nya worth it, mantap. Tinggal kita pasang saja. Oke, kita beri lem dulu untuk di area dekat speakernya guys, karena ada saringan speaker tadi ya. Itu akan kita pasangkan dulu untuk saringan speakernya. Nah, ini yang kadang banyak tuser mungkin lupa ya, lupa masang yang ini, karena saya biasa dapat servisan yang udah pernah ganti LCD sebelumnya, bukan sama saya. Itu biasanya kadang saya lihat tutup speakernya ini udah nggak ada guys ya. Dan ini walaupun hal kecil, komponen kecil, namun ini sangat berguna ya, terutama untuk penampilan. Yang kedua untuk pelindung ya, biar debu nggak masuk ke area kamera guys. Nah, ini sudah kita pasangkan untuk penutup speakernya. Selanjutnya langsung kita beri lem LCD ya. Ini saya menggunakan lem LCD berwarna hitam, mereknya T7000, lem yang salah satu saya rekomendasikan ya, dan sering saya gunakan. Oke, kita beri lem dulu, kita kelilingin lem ya. Untuk pemberian lem seperti biasa sering saya sampaikan, usahakan jangan terlalu tebal ya, tipis-tipis saja, yang penting merata guys, karena kalau terlalu tebal takutnya terlalu banyak yang meluber ke area luar ya. Ya, kita juga sulit untuk pembersihan, dan kalau terlalu banyak juga takutnya pengepresan lemnya masuk ke bagian paling bawah LCD. Nah, seandainya ada nanti dia mau ganti LCD lagi, dapat oleh tuser lain selain saya, kan kasihan tusernya ketika kita banyak memberi lem ya, tusernya malah makin ribet ya, makin susah untuk pembukaan LCD nya. Jadi kita kondisikan saja. Pemberian lem ini sebenarnya yang penting rata ya, nggak harus tebal, itu sebenarnya guys, intinya di situ. Jadi ketika kita pemberian lem ini nggak harus tebal-tebal, tipis-tipis saja, yang penting rata ya. Nah, ini kita beri lem, kita kelilingin. Nah, seperti ini ya.
Selain lem T7000 juga banyak lem LCD guys ya. Ya tinggal sobat semua saja yang kondisikan. Namun ya lem T7000 ini kenapa saya rekomendasikan, ya seperti biasa sering saya sampaikan, lemnya ini dia proses pengeringannya nggak lama, juga daya rekatnya itu mantap ya. Oke, ini udah hampir selesai untuk pemberian lem. Nah seperti ini ya kurang lebih. Banyak lem LCD guys ya dengan arus T7000, cuma ini yang salah satu saya rekomendasikan saja. Oke, ini udah hampir selesai ya. Dan saya tambahkan sedikit smile di bagian bawahnya guys, karena di atas nggak kita kasih lem, jadi di bawahnya untuk membantu memperkuat area atas ya. Tahap selanjutnya kita ambilkan LCD yang baru tadi, terus kita bersihkan ya. Oke, jangan lupa guys, nah yang paling penting kita pantau lensa kamera. Ketika ada debu langsung kita bersihkan menggunakan tisu ya. Jangan sampai nanti ketika dipasang LCD kameranya buram gitu loh. Nah ini kita buka dulu untuk segelan yang ada di LCD yang baru. Namun sebelum segelnya kita lepas, kita tes terlebih dahulu ya. Dan ini LCD-nya sebelumnya itu udah saya tes, ini worth it, mantap. Jadi tinggal kita pasangkan saja. Nah ini segelannya kita buka dulu guys. Oke, sudah ya. Tinggal kita pasang dan kita presisikan ya. Proses pemasangan LCD ini ya nggak usah buru-buru, santai-santai saja ya. Namun kita cek area atas bawah, pinggirannya, kiri kanan, sudut-sudutnya udah presisi atau belum, kita cek dulu ya. Nah ini kita pantau bagian atas. Nah ini kita presisikan ya. Wah, ini guys, pemasangan LCD ini tergolong mudah namun lumayan beresiko. Jadi itu untuk sobat semua ya, kerapian adalah kunci utama untuk kita kalau memulai servis ya. Karena sering saya sampaikan, ketika kita servis handphone dan handphone yang kita servis tersebut proses pengerjaannya rapi ya, berfungsi dengan baik ya, itu akan menjadi salah satu iklan yang sangat efektif. Jadi isu dari mulut ke mulut itu lumayan lebih cepat daripada kita promosi atau pasang banner atau baliho ya. Jadi kalau saya sendiri ya, ketika pemasangan itu saya rapikan agar nanti konsumen satu akan membawa lagi teman-temannya datang ke kita guys. Itulah kuncinya untuk pelayanan, karena sebenarnya tukang servis ini yang dinilai itu pelayanannya, hasil kerjanya itu salah satu penilaiannya. Nah ini kita buka dulu nih, ada plastiknya guys ya, nempel pula dia guys. Ya ini kita rapikan, kita presisikan dan kita pasangkan kembali baterainya guys. Namun sebelum kita pasang baterainya kita luruskan dulu ya, karena mungkin ketika kita tarik agak sedikit bengkok ya, kita luruskan kembali, setelah itu langsung kita pasang. Jangan lupa fingerprintnya kita pasangkan kembali juga guys ya. Nah ini fingerprintnya udah kita pasangkan, langsung kita coba hidupin ya. Jeng jeng Oppo. Oppo guys ya. Ya ini udah menyala ya, tinggal kita pasangkan guys casingnya. Nah ini kita hati-hati ketika penekanan guys ya. Nah ini kita presisikan, namun ya penekanannya tetap kita kondisikan guys ya, jangan terlalu kuat. Nah ini kita pasangkan kembali, kita pantau kiri kanannya, atas bawahnya. Setelah betul-betul presisi, nah ini kita cek kembali ya, kalau ada yang belum terlalu rapat kita coba rapatkan kembali ya. Oke. Nah ini udah, serasa udah presisi ya. Tepi-tepinya tinggal kita pasangkan baut-bautnya guys. Ini bautnya lumayan banyak ya. Oke, kita pasangkan kembali semua baut-bautnya guys. Ya kembali, saya percepat lagi ya. Saya skip saja karena ya untuk mempersingkat durasi ya. Oke, setelah kita pasangkan casing pinggirannya guys ya, terus kita tambahkan lem ya. Karena ketika kita buka area casing belakang atau backdoornya itu, di situ kan ada double tip, dan double tipnya itu udah nggak kuat lagi karena udah kita buka tadi guys ya. Jadi di sini saya bantu untuk memperkuat menggunakan lem bening ya. Ini B7000, warnanya bening ya. Nah ini saya ratakan dulu lemnya, setelah itu langsung kita pasangkan casingnya atau backdoor belakang guys. Nah ini kita pasangkan ya.
Kita tetap presisikan, kita kondisikan. Nah ini kita presisikan ya, kiri kanannya, atas bawahnya, sudut-sudutnya. Itu kita cek apakah udah presisi atau belum ya. Oke, langsung kita press ya. Di sini saya untuk membantu pengepresan LCD seperti biasa saya menggunakan karet. Wah ini mati HP-nya guys, lowbat ya. Karena tadi saya lihat pun baterainya itu tinggal 2% atau 3% ya. Nah ini saya tambahkan karet untuk membantu pengepresan LCD guys ya. Sebenarnya bisa menggunakan penjepit, saya sendiri pun ada juga penjepit. Namun di layar full saya itu kurang berani, kurang terlalu percaya atau kurang terlalu yakin ya menggunakan penjepit. Karena untuk penjepit itu fokusnya di satu titik. Takutnya ketika kita menggunakan penjepit LCD layarnya jadi kuning gitu loh guys ya. Karena dia fokus menekan di satu titik, jadi akhirnya layarnya kuning ya. Nah, makanya saya lebih dominan menggunakan karet. Wah ini agak berisik guys ya di daerah saya, karena maklum di daerah saya sekarang lagi ada, bukan banjir ya, air naik ya. Jadi airnya itu lagi pasang, jadi sampai terendam ya, sampai ke tempat saya ini terendam bagian depannya guys. Ini coba kita cas ya. Wah goyang lagi kameranya guys. Oke, keluar lambang petir. Siap untuk menyambar guys. Oke, kita tunggu ya sampai dia mengisi. Nah ini udah mengisi 1% baru ya. Aduh ini nggak kelihatan guys ya. Coba saya matikan dulu lampunya agar lebih mudah. Nah ini 1% baru guys ya, berarti betul-betul kosong baterainya ya. Oke, kita tunggu 30 menitan sampai dengan 1 jam. Ya ini kurang lebih udah hampir 30 menitan ya, hampir 1 jam. Hanya 30 menitan saja dan ini saya rasa udah kering. Langsung kita buka saja guys ya, kita karetnya kita buka semua. Dan berhubung handphonenya juga ini ditunggu sama yang punya guys ya, ibu-ibu yang datang bawa handphone ini ya. Jadi ini langsung ditungguin karena memang lagi perlu guys ya, lagi perlu cepat. Ya kalau di tempat saya sih itu sudah hal biasa ya, karena saya sendiri kalau untuk ganti LCD pun bisa ditunggu, nggak harus tinggal ya. Kecuali kalau jam kerja kita udah mulai mepet atau kita lagi banyak servisan, ya kita nggak bisa ditunggu ya, otomatis harus tinggal. Nah ini udah selesai kita pasang, jangan lupa kita bersihkan guys ya. Tadi waktu ketika proses pengeringan, kita mengeringkan lem juga, itu tepi-tepinya udah saya kikis dulu guys ya. Saya bersihkan dulu sisa-sisa lem yang meluber. Jadi ketika buka karet tinggal saya bersihkan di layarnya saja. Nah ini passwordnya ya, kuncinya ya. Kata sandinya ini guys, 224466. Mantap ya, ini udah touchscreen-nya berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal. Karena sebelumnya memang udah saya coba dulu guys ya. Coba pengetikan, mantap juga guys. Oke, tinggal kita serahkan. Nah ini coba saya, aduh ngapain metik guys. Wah, main ya, kontrasnya bermain ya. Cuma tadi ketika saya redupkan layarnya langsung agak gelap karena memang di tempat saya ini terang guys ya. Di meja servis saya ini memang sengaja saya terangin ya. Ini adalah penampakan LCD yang lama guys ya. Nah ini LCD yang lama, yang sebelumnya yang udah hancur guys ya. Dan ini handphonenya udah worth it, udah mantap, siap diserahkan kepada yang punya. Jangan lupa supportnya guys ya, untuk agar kita lebih semangat untuk upload video seputar dunia servis handphone. Untuk sobat semua, semoga bisa dijadikan manfaat ya. Kalau ada salah kata ya, kita juga manusia biasa, mohon dimaafkan. Mantap, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.